Sebutkan amalan-amalan yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Komplek Prof. Sayuti Sahara, yang saya cintai dan muliakan, tetangga saya semuanya, terlebih tetangga kanan kiri saya, depan saya yang paling merasakan mungkin kebisingan dari kami, dan anak-anak sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sudah menjadi kewajiban kita bersama dan memang sudah seharusnya kita mengawali setiap kegiatan kita, setiap acara kita, setiap apapun yang kita lakukan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian Nabi kita mencontohkan, memberikan teladan kepada kita semuanya. Beliau selalu memulai pembicaraan, mau itu di dalam masjid atau di tengah jalan bertemu dengan para sahabat. Begitu beliau ditanya, maka beliau selalu memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah menjadi kewajiban kita bersama. Tentunya tanpa nikmat dari Allah, banyak kegiatan, rencana, pekerjaan kita yang akan terganggu. Dikurangi saja satu nikmat, terganggu pekerjaan kita. Dikurangi, bukan dicabut. Dikasih sakit gigi saja, terganggu. Maka kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya, sahabatnya, pengikut-pengikut sampai orang tua kita. Jadi saya sering sekali sampaikan, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka bebarengan dengan itu pula ingatlah akan jasa orang tua kita yang menjadikan sebab kita dididik secara islami atau menjadi seorang muslim. Nabi menegaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu kondisinya suci. Suci di sini ulama banyak mengartikan, satu, tidak membawa dosa, yang kedua, bertuhankan Allah. Dan itu dikonfirmasi di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-A'raf. Seluruh arwah manusia yang sudah meninggal dan ruh kita ini dan ruh yang akan nanti lahir setelah kita, itu semua sebelum ditiupkan ke rahim para wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dimintai kesaksian. Alastu bi rabbikum, begitu Allah meminta kesaksian, bukankah saya ini Tuhanmu? Maka seluruh ruh, termasuk ruh kita dulu di alam arwah, menjawab serempak, qalu bala syahidna. Benar Allah, engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi atas itu. Maka Nabi tadi menegaskan setiap yang lahir itu keadaannya suci, tak berdosa. Ulama yang lain mengatakan bertuhankan Allah. Jadi semua yang lahir itu sudah ada cikal bakal bertuhan. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, komunitasnya, teman kerjanya, calonnya, lingkungannya, gengnya yang menjadikan dia apa? Yuhawwidanihi, masih bertuhan tapi mengatakan Uzair anak Allah. Masih bertuhan, yumajisanihi, tapi mengagungkan api, atau yunassiranihi, ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan sebagainya. Maka luar biasa, setiap kali kita bersalawat kepada Nabi,
maka harus ingat juga kepada kedua orang tua kita yang menyebabkan kita atau paling tidak mendidik kita menjadi seorang muslim. Karena ini 100%, kan ini kenal semua. Tidak ada yang muslimnya di dewasa, tapi dari kecil. Kenapa? Karena dididik orang tua dari kecil sebagai seorang muslim. Jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini yang diberikan oleh panitia itu adalah tentang silaturahim. Nah, mungkin kita sudah familiar mendengar kata silaturahim. Tapi sebelum masuk ke tema inti, saya ingin menyampaikan satu hal, yakni ada satu perkara yang harus menjadi kesadaran kita bersama dan harus selalu diingat. Apa itu? Bahwasannya di dalam hidup kita pasti akan menjumpai perbedaan. Itu kata kuncinya. Bagian pertama saya ingin menekankan bahwa dimanapun kita berada, dalam aktivitas apapun, muamalah apapun yang kita kerjakan, pasti kita akan menjumpai perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan adalah keniscayaan, sesuatu yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadiannya saja Allah abadikan dalam Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dari kejadiannya sudah beda. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, dari bentuknya dua bentuk yang berbeda. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa, wa qabail, bersuku-suku, kelompok-kelompok, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Kesemuanya itu tidak membuat kalian lebih mulia dari yang lainnya. Yang membuat kalian mulia adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ingin menegaskan, dalam hidup kita pasti akan menjumpai banyak perbedaan. Apa saja? Di musola ini, kalau kita tanya satu perkara atau kita kasih soal saja, saya yakin asalkan tanyanya satu-satu, jawabannya pasti berbeda pada setiap kepalanya. Meskipun ada kemiripan, tapi pasti berbeda. Kenapa? Karena itu merupakan sunnatullah. Maka jangan sampai kita bahasanya anti atau alergi atau memaksakan semuanya harus sama dengan kita. Itu tidak mungkin. Maka Allah menegaskan dalam Quran surah Hud ayat 18, Allah tegaskan di situ, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, kami jadikan manusia ini satu umat saja. Tapi lagi-lagi akhir ayatnya menegaskan wala yazaluna mukhtalifin. Meskipun seandainya manusia ini semuanya orang Indonesia, seluruh dunia, satu bangsa, satu umat, kata Allah, tetap saja akan ada perbedaan di situ. Maka kenapa kita perlu pahami di awal ini bahwasannya perbedaan itu adalah keniscayaan? Karena banyak dari kita yang belum berhasil dalam merespon perbedaan, dan perbedaan itulah yang kadang menjadi cikal bakal perselisihan, cikal bakal permusuhan, cikal bakal lain sebagainya. Karena kita memaksakan orang harus sama dengan kita. Padahal kita tuh berbeda. Satu keluarga saja itu berbeda. Dengan redaksi yang sama Allah tegaskan lagi dalam Quran surah Al-Maidah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, kalau mau, kami jadikan kalian itu satu umat saja. Tapi apa setelahnya? Walakin liyabtaliyakum fima atakum. Memang kami jadikan berbeda, salah satu tujuannya untuk menguji kalian bagaimana respon, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, dalam mengajak orang untuk menyembah Allah sekalipun, itu tidak bisa dengan paksaan. La ikraha fid din. Tidak bisa. Bahkan diabadikan dalam ayat lain, Qul ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Untuk mengajak orang yang belum menyembah Allah itu, diajak dengan cara yang baik, dicari kesamaannya.
Maka sekali lagi bagian awal yang ingin saya tegaskan itu agar kita sadari, jadi kalau nanti kita menjumpai perbedaan, beda pendapat, beda pendapatan, beda bentuk fisik, beda ini, yang dituntut apa? Sikap kita. Maka Al-Quran memberi pedoman di sini. Apa? Paling tidak kita harus berlaku adil, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kalau kamu menjumpai perbedaan, adillah kalian. Atau yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairum minhum. Janganlah seorang mukmin itu merasa lebih baik dari kelompok yang lainnya. Begitu pula kelompok wanita lain merasa lebih baik dari kelompok yang lainnya. Kita ini memang berbeda. Maka sikapilah perbedaan itu dengan baik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya titik temu itu semuanya adalah pada yang namanya ukhuwah. Nah, titik ini kita hampir masuk ke silaturahim ini. Titik temu dari semua perbedaan yang kita alami, kita geluti sehari-hari adalah pada kata-kata ukhuwah. Anak-anak, ada yang tahu artinya ukhuwah? Siapa yang tahu ukhuwah? Saya sudah siapkan hadiah ini yang tahu. Ayo, ukhuwah. Kalau kita buka Quran kita, Quran terjemahan kita, ukhuwah paling umum itu diartikan persaudaraan. Itu paling umum. Tapi kata pakar Al-Quran, ulama-ulama tafsir, ukhuwah itu tidak sekedar persaudaraan, tapi segala sesuatu yang memiliki kesamaan. Al-ukhuwah hiya al-musawamah. Ukhuwah itu artinya sesuatu yang sama. Saya beri contoh di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Quran surah Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalakum. Tidaklah binatang melata di bumi yang kamu jumpai dan burung yang terbang dengan sayapnya itu juga umat seperti kalian. Apa kesamaan kita dengan burung? Sama-sama makhluk Allah. Itu ukhuwah. Maka kita ada ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Lalu lebih detail lagi, ini pasti banyak yang tahu. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Coba, sesungguhnya orang yang punya perilaku tabdzir itu ikhwan, saudaranya setan. Maka saudara di sini maksudnya apa? Perilakunya sama dengan perilaku setan yang suka menyia-nyiakan sesuatu. Jadi ukhuwah bentuk ininya adalah ikhwatun atau ikhwanun, nanti yang akan kita jumpai di dalam Al-Quran, dan itu banyak sekali. Maka artinya selain persaudaraan, karena paling banyak diterjemahkan persaudaraan, artinya adalah sesuatu yang memiliki kesamaan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ukhuwah inilah jurus yang paling ampuh untuk menyikapi perbedaan. Kita nih satu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, bahkan dulu mau pecah, pada akhirnya bisa bersatu dengan Pancasila. Itu namanya sebutannya apa? Ukhuwah watoniyah, persaudaraan satu negara, punya kesamaan, sama-sama bangsa Indonesia. Kata Ali ibnu Abi Thalib mengatakan, manusia itu illa akhuka fid din am akhuka fil insaniyah. Manusia itu dua statusnya. Kalau tidak saudara kamu seagama, sama-sama Islam, sama Muslim, dia pasti saudara kamu sesama manusia. Jadi segala sesuatu yang memiliki kesamaan itu adalah ukhuwah. Ketika kita bertikai, maka carilah ukhuwah, carilah kesamaan. Oh, ternyata kita sama-sama warga sini. Oh, ternyata kita sama-sama jamaah musola, masak seperti ini, masak seperti itu. Oh, ternyata kita sama-sama tinggal di sini, masak dicari kesamaannya. Begitu Islam memerintahkan kita. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa menit? Udah 14 menit, saya takut kelamaan. Oke, baik. Baru sekarang kita Bapak Ibu-ibu masuk ke dalam silaturahim. Maka silaturahim, kalau ukhuwah itu umum ya, konsepnya yang penting ada kesamaan, bisa jadi ukhuwah, bisa jadi persaudaraan.
Maka ada bahasanya, sebenarnya kalau bahasa kita sehari-hari itu komunitas persaudaraan geng motor. Kenapa? Karena sama-sama suka motor. Pokoknya yang memiliki kesamaan itu bahasa Al-Qur'annya ukhuwah. Kita ini sama-sama muslim, maka sebutannya ukhuwah islamiyah. Nah, kita masuk ke silaturahim lagi. Silaturahim itu sudah sering kita dengar. Bahkan ada term atau istilah lain yang kita dengar mirip, silaturahmi. Wah, ini sebenarnya beda atau sama sih? Kalau dari segi bahasa itu ada perbedaan, tapi dari segi esensinya, intinya itu sama. Silah, menyambung artinya. Silah itu menyambung. Kalau rahim itu adalah peranakan, rahim perempuan. Kalau rahmi artinya kasih sayang. Kalau kita tidak ada hubungan keluarga, maka tidak bisa disebut silaturahim. Yang bisa disebut dengan silaturahim kalau dia berkeluarga. Atau kalau saya perempuan, siapa saja yang saya haram nikahi itu adalah rahim saya. Gitu konsepnya dalam Islam. Kalau Anda wanita misalnya, bapak ibu perempuan, maka siapa saja orang yang ibu haram nikahi itu adalah rahim ibu. Itu silaturahim. Tapi kalau silaturahmi, menyambung kasih sayang, wah itu bisa kemana saja, bahkan ke kucing, luar biasa. Jadi kadang kita agak menganggap sepele bagaimana kasih sayang kita kepada hewan dan lain sebagainya. Banyak sekali kisah yang luar biasa. Ada orang yang mendawamkan perhatiannya, kasih sayangnya kepada hewan, itu dapat fadilah yang sangat luar biasa. Tapi kita kembali ke topik kita, silaturahim, karena tema dari panitia dikasih adalah keutamaan atau kedahsyatan silaturahim. Jadi sebetulnya kalau sudah silaturahim tak perlu kata-kata menjalin lagi, karena silah itu artinya menyambung, rahim itu peranakan rahim. Maka Nabi menegaskan silah itu adalah menyambung yang putus. Jadi kalau yang tidak putus tidak perlu disambung. Sesuatu yang disambung itu kan yang putus, ya kan? Kalau tidak putus apakah perlu disambung? Kan tidak. Jadi konsepnya seperti itu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menegaskan laisal wasil al mukafi bil mukafi. Bukanlah yang disebut silaturahim itu kita saling memberi hadiah, kita saling kumpul seperti ini. Bukan. Kata Nabi, al wasilu alladzi idza qata'at rahimuha wasalaha. Yang disebut menjalin rahim, menyambung rahim itu adalah ketika tali itu putus dan dia menyambungnya. Misalnya kita renggang dengan kakak kita, dengan paman kita, dengan saudara kita yang tinggalnya jauh dan lain sebagainya, kemudian kita sambung lagi, itu namanya silaturahim. Dan keutamaannya memang di dalam Islam sangat luar biasa. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini paling tidak ada 3, sebetulnya bisa lebih banyak, tapi karena keterbatasan waktu, maka yang pertama adalah hadis dari Abdurrahman bin Auf mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, Anar Rahman, kata Allah, saya ini adalah yang maha pengasih dan penyayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan rahim. Wastaqattu min ismi, dan rahim yang ada pada wanita yang penuh dengan kasih sayang itu diambil dari nama saya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini. Apa kata Allah? Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menjaga ketersambungannya, maka aku juga akan tersambung dengannya. Man qata'tahu, man qata'aha, siapa yang memutusnya, batattuhu, maka saya pun akan memutuskan hubungan saya dengan orang yang memotong tali silaturahim. Jadi keutamaan pertama dari silaturahim itu adalah kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, keutamaan yang kedua adalah menyambung atau silaturahim dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ada 2 riwayat, redaksinya hampir mirip. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa saja yang senang
dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambung rahimnya, sambung kekeluargaannya. Itu pesan Nabi. Dalam hadis yang lain mirip, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi, siapa yang suka untuk dimudahkan rezekinya, pada akhirnya sama juga, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka jaga ketersambungan rahim. Itu yang kedua jamaah sekalian, dan ini hadis yang sangat sahih. Dan yang ketiga, fadilahnya adalah bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Jadi luar biasa nih, memang dahsyat silaturahim ini. Dan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, sebelumnya beliau ditanya, wahai Nabi, tolong sebutkan amalan yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Wa tuqimus shalah, mendirikan salah. Wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung rahim. Jamaah, atau bersilaturahim. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara spesifik silaturahim itu disebutkan jelas sekali di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Maka kami bacakan di pembukaan tadi. Dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum. Kalimat arham itu jamak dari rahim. Di Quran diulangi hanya 12 kali. Kebanyakan ayatnya adalah tentang waris, tentang rahim perempuan, dan sedikit sekali yang diartikan sebagai keluarga. Karena Al-Quran menggunakan kata-kata yang mewakili keluarga juga dengan kalimat aqarib atau qoroba. Maka dalam kasus arham itu hanya diulangi 12 kali, dan salah satunya dalam surah Muhammad ini. Apa terjemahannya? Apakah jika kalian berkuasa lalu kalian membuat kerusakan dan memotong rahim kalian, maksudnya tidak bersilaturahim, itulah yang dilakukan malin kundang. Malin kundang itu terkutuk, terlaknat karena memutus rahimnya, memutus talinya dengan ibunya, padahal langsung ibunya. Bayangkan, padahal rahim ini adalah siapa saja yang haram kita nikahi, itu adalah keluarga kita. Nah, ini langsung ibunya yang diputus, bayangkan, tidak diakui. Maka Allah menegaskan pada ayat 23, ulaikal ladzi la'anahumullah, siapa saja yang memutus silaturahim, dia itu mendapatkan laknat. Laknat itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir adalah yang penting bagi kita setelah kita menyadari bahwasannya pastilah dalam hidup ini banyak perbedaan. Kita tidak bisa paksakan semua harus sama dengan saya. Kalau tidak sama dengan saya berarti musuh saya. Anak-anak menjumpai temannya di sekolah berbeda, itu memang sunnatullah. Tidak perlu membuli, tidak perlu mengolok, tidak perlu harus sama dengan saya. Oh tidak, karena memang Allah menciptakan perbedaan. Lalu tadi kita sudah bahas juga keutamaan tentang silaturahim. Yang terakhir, yang terpenting bagi kita, bagaimana menjaganya. Maka paling tidak Al-Quran memberikan pedomannya ke kita atau mengajarkan ke kita doa. Ada doa yang salah satu fadilahnya kalau sering kita amalkan, kita terhindar dari perpecahan, terhindar dari putus silaturahimnya, terhindar dari permusuhan. Apa doa itu? Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Mari kita lantunkan sama-sama setelah saya. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Ya Allah ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang beriman pula, baik yang telah mendahului kami, dan jangan jadikan di hati kami penyakit hasad, penyakit dengki, karena ini biasanya yang menjadi sumber perpecahan, rusaknya silaturahim antara kakak dan adik, antara saudara dan saudara, antara warga dan warga, itu karena ada hasad atau kedengkian di dalam hati. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai hasad dan dengki itu bersarang di hati kita semuanya. Semoga selama Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersih hati kita. Semoga kita juga mudah untuk saling memaafkan dan memahami satu dengan yang lainnya karena kita berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti dari uhuwah? Angkat tangan. Oh, dua. Ayo. Persamaan, maju. Oke. Sekarang yang putri. Baik. Sebutkan satu keutamaan silaturahim. Sebutkan amalan-amalan yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ayo, siapa? Boleh lagi? Ada beberapa ayat. Bagus, maju. Oke. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Zakat. Oke, habis lagi. Dah, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu-ibu, mohon maaf atas menyita waktunya. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.